Kita bahas dari sujud syahwi. Apa saja sebab seseorang itu harus melaksanakan sujud syahwi? Arba'atun, ada 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama, perkara yang pertama, tarku ba'di min ab'adis salat. Sebab yang pertama disunahkan sujud syahwi adalah kalau kita meninggalkan salah satu sunnah ab'ad dalam sholat. Ya, nanti kita jelaskan sunnah ab'ad itu apa aja dalam sholat. Ya. Asani, yang kedua, perkara yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahuhu idza fa'aluhu nasiyan. Jadi perkara yang kedua adalah sebab disunahkannya sujud sahwi apabila terdapat salah satu di antaranya ialah mengerjakan dalam keadaan lupa atau tidak tahu. Jadi contoh, ibu-ibu pernah nggak lupa bilangan rakaat sholat? Atau sering? Yang paling sering tuh sholat apa? Yang pas 4 ya. Kalau yang jarang tuh subuh ya. Wah, kalau subuh mah insya Allah nggak pernah lupa rakaatnya gitu. Isya, asar, sama zuhur. Apalagi kalau lagi banyak pikiran, ya Allah ini 3 apa 4 ya. Nah ini biasanya was-was setan ini di 3 sama 4. Jangan-jangan ini udah 5 ya. Kayaknya tadi baru 3. Nah kalau kita dalam keadaan lupa atau kita ragu ya, sekiranya ini jumlahnya ada berapa, ada keraguan dan kelupaan di dalamnya, maka silahkan kelupaan dan keraguannya ini kita tambahkan dengan sujud sahwi di akhir sholat nanti. Ya, ini syarat yang kedua. Yang ketiga, ats-tsalisu naqlu ruknin qauli ila ghairi mahalihi. Syarat ketiga kita harus sujud syahwi apabila kita membaca rukun qauli, rukun ucapan, bukan pada tempatnya. Rukun ucapan itu apa aja? Kemarin sudah dibahas. 1, takbiratul ihram. Yang jadi rukun ucapan dalam sholat, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ya, ada rukun qalbi. Rukun sholat terbagi 3, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qalbi cuman 1, niat. Nawai itu apa? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu namanya rukun qalbi. Letaknya di hati. Ada yang kedua, rukun qauli. Rukun qauli itu ucapan. Kalau dia nggak diucapin, kalau dia nggak kedengeran sama kuping kita sendiri, nggak sah rukun sholatnya. Apa saja rukun qauli? 1, takbiratul ihram. Kita baca dalam hati, nggak sah sholatnya. Nggak sah. Tapi harus kedengeran minimal kuping kita sendiri. Allahu akbar. Rukun qauli yang kedua, Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Harus kedengeran sama kuping. Jadi kalau sholat tuh nggak boleh gagu. Nggak sah sholatnya kalau kita gagu. Kalau kita Allah, Sami Allah, mana bacaan rukun qaulinya gitu. Itu ya ibu-ibu ya. 1, takbir. Yang kedua, Fatihah. Yang ketiga, tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis ashhadu wa ashhadu anna. Sampai situ, itu namanya tasyahud akhir. Takbir, Fatihah, tasyahud akhir. Yang keempat, sholawat Nabi. Itu juga harus terucap mulut, kedengeran kuping. Allahumma sholli ala Muhammad, atau ada yang pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Itu harus kedengeran sama kuping, namanya rukun qauli. Dan yang terakhir, salam. Jadi salam gak boleh gagu, gitu, gak boleh, gak kedengeran.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sudah mencangkupi Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ibu mau lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mau lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwan. Itu yang paling lengkap gitu ya. Tidak boleh salamnya kayak salam pulang ke rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak boleh. Itu biasanya orang kalau ke rumah, Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu ya. Nah itu nggak sah rukun kaulinya. Minimal tadi Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dihayatin salamnya. Karena kita mengakhirkan sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Ya ibu-ibu seperti itu ya. Jadi nggak boleh gimana tadi? Assalamualaikum, nggak boleh ya. Harus masuk syarat yang tadi gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi jangan dilupain ibu-ibu rukun kaulinya ya. Nanti pulang dari sini sholat zuhur dipraktekin. Pas sholat gini, Allahu Akbar. Lupa tadi. Takbirnya nggak kedengeran. Ulang lagi. Allahu Akbar. Tandanya kita mengamalkan yang kita pelajari, gitu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Tadi sampai ke berapa ibu-ibu? Ketiga ya. Jadi syarat pertama sujud sahwi adalah meninggalkan sunnah ab'ad. Yang kedua, mengerjakan perkara yang kita yakinin gini, ini batal apa enggak ya? Ini kurang apa enggak rakaatnya ya? Ini kira-kira gimana ya? Ada keraguan dan perasaan ini batal atau enggak, ragu ya, lebih atau tidak, maka dia harus sujud syahwi. Yang ketiga, naqlu ruknin qauli ila ghairi mahallihi, tadi memindahkan bacaan rukun qauli ke bacaan yang lain. Jadi contoh, ibu-ibu baca Fatihahnya pas lagi ruku. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, azimi apa a'la? Azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu harus sujud syahwi. Karena dia meletakkan rukun ucapan bukan pada tempatnya. Atau dia lagi i'tidal sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia harus tadi, ya. Selanjutnya, yang keempat, ilqa'u ruknin fi'li mahtimaliz ziyadati. Sebab keempat disunahkan sujud syahwi bila terdapat salah satu di antaranya ialah mengerjakan rukun perbuatan dari rukun-rukun sholat, sedangkan ia ragu mengerjakannya. Oh tadi ya, kalau yang kedua itu lebih ke ini batalin apa enggak ya, ibu bergerak beberapa kali tuh misalkan ya, lebih dari 3 kali, ini batalin sholat apa enggak ya, udah deh sujud syahwi aja gitu ya. Atau perkara-perkara yang ya tadi seperti itu, ada hal-hal yang kita ngerasa ini batalin atau enggak, maka sujud syahwi. Terus kemudian ini yang keempat adalah kita ragu, udah 4 apa belum, maka sujud syahwi. Selanjutnya lagi, apa yang membuat seseorang itu harus sujud syahwi? Kunut. Kalau dia biasa kunut sholat subuh, mungkin ibu-ibu ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut ya. Kalau yang biasa pakai kunut kemudian lupa kunut, syahwi. Aduh, maafin ibu-ibu ini ya. Ya Allah. Ini kalau batuk alergi ini lama sembuhnya. Jadi kebetulan saya punya biduran. Kalau kedinginan nyerangnya 2, kalau nggak batuk kebiduran. Bidurannya sembuh, batuknya kambuh. Jadi udah minum banyak obat ramuan nggak sembuh-sembuh juga. Itu batuk alergi. Dia harus apa kira-kira penyebab alerginya gitu.
Tapi kalau batuk yang lain karena virus atau yang lainnya biasanya karena obat udah sembuh gitu ya Bu ya. Ya doakan mudah-mudahan sehat afiat ya. Terakhir ibu-ibu, faslun ab'adus sholati sab'atun. Apa sunnah ab'ad dalam sholat yang menyebabkan kita harus sujud syahwi? Satu yang tadi kita sebut, kunut, wa qiyamuhu, baca kunut dan berdiri saat kunut. Satu, ada nggak ibu-ibu di situ? Ada? Ada? Saya langsung lompat tadi soalnya nanti ya, saya kasih alamatnya, halamannya. Yang ketiga, as-sholatu 'alan nabi fihi, membaca sholawat Nabi saat kunut. Jadi kita lupa baca sholawat Nabi saat kunut, maka harus sujud sahwi juga. Satu kunut dan berdiri saat kunut. Satu dua kunut dan berdiri saat kunut. 3 dan 4 baca sholawat Nabi dan berdiri saat baca sholawat Nabi ketika kunut. Yang kelima dan keenam membaca salam bagi Nabi saat kunut dan berdiri saat membacanya. Ya, assalamu ala nabi fihi wa qiyamuhu. Kemudian lagi yang ke-7, ke-8, 9, 10 ini dalam kitabnya seperti ini ya. As-salatu 'alal ali fihi wa qiyamuha wassalamu 'alaihim fihi wa qiyamuhu. Membaca sholawat atas keluarga Nabi dan berdiri saat membacanya. Mengucapkan salam bagi mereka, wassalamu 'alaihim fihi wa qiyamuhu, dan mengucapkan saat berdiri. Ini sebenarnya dari poin 1 sampai poin 10. Ini sampai poin 11, 12 as-salatu 'ala sahbi fihi wa qiyamuha. 13, 14 assalamu alaikum fihi wa qiyamuha. Ini gini kita ringkas saja ibu-ibu, dari 1 sampai 14. Ini sebenarnya lagi ngomongin kunut. Kan bacaan kunut panjang ya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait, sampai akhir tuh. Bahkan nanti ada wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu. Nah, itu masuk dalam poin 1 sampai 10. Ya, kalau dia lupa baca kunut dan sholawat Nabi kepada Nabi, sholawat kepada keluarga Nabi, maka dia harus sujud syahwi. Poin ke-15 dan ke-16 nih baru berpindah. At-tasyahudul awal wa qu'uduhu. Kalau ibu-ibu lupa tasyahud awal, langsung berdiri, pasti sering. Kalau dapetin sholat yang 4 rakaat. Betul apa enggak? Kita sholat di rakaat yang kedua, ya. Rakaat yang kedua. Harusnya duduk nih. Allah, harusnya duduk. At-tahiyatul mubarakatus. Ini enggak. Kita lupa, Allahu Akbar. Ngerasanya itu udah rakaat 3 kayaknya. Atau dia ngerasa kayaknya udah duduk deh tadi. Ini biasanya memang setan ini paling gampang bikin kita ragu di sholat yang 4. Bener deh. Apalagi kalau siang hari waktu asar kan pikiran lagi kemana-mana. Ya Allah, jemput anak jam berapa ya? Ini kira-kira suami mau dimasakin apa nanti ya? Akhirnya kalau kabut tuh mikir rakaat ke-3 sama ke-4. Ya, dari 2 sampai ke-4. At-tasyahudul awal wa qu'uduhu. Kalau kita lupa tasyahud awal sama duduknya, maka nanti di akhir harus sujud sahwi. Baru keinget pas berdiri, apakah harus duduk lagi? Gak usah. Lanjutkan ke rakaat ke-3, baru nanti diganti dengan sujud sahwi. Begitu. Ya. Yang ke-17 dan ke-18, as-sholatu 'alan nabi fihi wa qu'uduha. Membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal. Contoh kita cuman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lupa baca sholawatnya. Mana sholawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Lupa nih tadi, cuman baca itunya doang yang lupa. Maka sujud syahwi. Gitu ya.